thank you banget nih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sesi kita di kali ini dan ini adalah webinar tentang web series gitu ya. Jadi buat teman-teman boleh yang mau on cam dipersilahkan gitu ya. Jadi sebelum aku mulai, aku pengen tahu dulu nih, teman-teman sudah pada makan malam atau belum? Kalau misalnya sudah atau belum, mungkin boleh dikirim atau di chat di kolom komentar makanan yang asal dari daerah kalian masing-masing. Mungkin boleh aku mau lihat di kolom chat dulu. Oke, dari Kanovan belum makan. Karena Azril belum diingetin sama ayangnya semuanya ya. Oke, belum Kak. Mungkin boleh disebutin buat teman-teman gitu ya, makanan asal daerah kalian masing-masing biar aku juga tahu nih kalian berasal dari daerah mana saja. Gitu. Udah Kak. Oke, coto. Harus pakai coto gitu ya. Ada eh Tinutuan Manado. Oke, ada lagi guys. Ikan bandeng. Tamu dari Jogja, Kanro, rujak soto. Apa itu? Pindang. Oke, sip. Nah, buat teman-teman, aku persilahkan. Jadi ini banyak juga ya dari seluruh Indonesia ya. Walaupun ada 98 orang, ini seperti 980 orang ramainya ya. Oke, Baso. Oke, Kak Tiara. Buat teman-teman yang mau open camp, aku persilahkan untuk open camp sekarang juga gitu ya. Karena materi yang akan diberikan akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang ada nasi. Oke, nasi ya Kak, itu makanan pokok. Oke, nah aku persilakan buat teman-teman yang memang ingin untuk menyiapkan catatannya dan teman-teman juga yang mau untuk mempersiapkan cemilannya, barangkali nanti teman-teman ada iseng gitu ya mau makan cemilan itu dipersilahkan. Nah, kita akan membahas apa aja sih gitu ya. Jadi welcome to Web Dev Series 5 gitu ya by dibimbing.id. Sekiranya kita bakal ngapain aja sih malam ini gitu ya buat teman-teman. Jadi aku akan bacakan runtutan acaranya. Yang pertama ada pembukaan kegiatan. Tadi sudah aku buka gitu ya acaranya. Tapi sebelum kita masuk ke presentasi materi, aku mau lihat dulu dari semangatnya teman-teman semua. Walaupun di sini ada 98 orang, aku pengen di sini serasa seperti 1.000 orang gitu ya. Mungkin boleh dikeluarkan emot apinya di kolom komentar teman-teman, aku tunggu biar aku juga ngerasa semangat nih untuk menjalankan event ini. Oke, mana nih emot apinya? Wow, kalian sudah membara ya. Ada lagi? Oke, wow, emot love matanya cute. Oke, Karani. Oke, mana lagi? Emot dingin, emot api. Kalau Ki bisa aja terusnya emot api gitu ya. Oke, sip. Aku udah lihat. Oh wow, semangat banget menyala ya, menyala ya teman-teman semua untuk malam hari ini. Yang penting jangan meledak gitu, meledak kayak kompor gitu ya. Oke, nah thank you untuk emot apinya. Aku tahu teman-teman semua udah tidak sabar dan bersemangat sekali untuk webinar kali ini gitu ya. Jadi selanjutnya selain pembukaan, nanti teman-teman akan mendapatkan presentasi materi. Nah, please banget buat teman-teman disiapkan catatannya karena nanti akan ada materi yang amat sangat oke banget buat teman-teman pelajari gitu ya. Dan selanjutnya tentunya ada Q&A bagi teman-teman yang mau tanya ke pemateri gitu ya. Dan selanjutnya ada alumni session. Jadi biar teman-teman tahu nih sekiranya alumni dibimbing itu sudah bekerja di mana dan mengapa memilih bootcamp dibimbing dan sebagainya. Serta nanti yang terakhir ada penutupan kegiatan. Oke, sip. Selanjutnya kita next aja ya. Ini ada today speaker kita ada Kak Raisa Nur Adahani atau biasa dipanggil Kak Ica sebagai Talent Support Officer di bimbing.id. Halo Kak Ica, sudah ready? Halo Kamila, ready dong. Halo Oke, teman-teman semuanya. Suara aku clear oke. ya? Clear, clear banget Kak, aman. Apa kabar Kak Ica? Halo Kak Ica? Dikonfirmasi Halo? di kolom chat. Oke, halo? Halo, oke. Tadi sempat putus-putus ya Kak suaranya. Oh iya Sekarang iya, sudah sorry sorry aman. sorry. Oke, Oke, gimana Kak Ica kabarnya malam hari ini sehat? sehat Alhamdulillah. Kamila Alhamdulillah. gimana hari ini Wah, kabarnya? aku sehat sekali dan sudah sangat tidak sabar untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Ica gitu. Jadi Kak Ica juga semangat ya Kak agar teman-teman di sini juga merasa
semangat juga untuk sesi webinarnya, apalagi untuk materi yang dibawakan itu akan sangat berguna ya Kak Ica ya. Oke, waktu dan tempat aku persilahkan untuk Kak Ica. Silahkan Kak Ica. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya senang banget bisa ketemu sama teman-teman di sini gitu ya. Dan aku tadi juga udah ngeliat gitu di kolom chat emot apinya banyak banget gitu ya teman-teman. Jadi aku harap semangatnya ini bisa dijaga terus gitu sampai akhir, sampai uh, insight di kelas hari ini gitu. Oke, teman-teman. Sebelumnya kenalin nama aku Raisa Nur Ardani, teman-teman bisa panggil aku Ica gitu. Aku adalah tim talent support officer di bimbing.id dan background aku sebelumnya itu di rekrutmen dan juga people development gitu ya. Jadi nanti pada kelas malam hari ini gitu ya, aku akan cukup banyak sharing berkaitan dengan karir dan mungkin prospek gitu ya, prospek ke depannya di bidang web development atau industri. Nanti setelah ini plan aku mau gimana A B C D dan lain sebagainya gitu. Oke. Oke, sip kalau gitu. Nah, sebelum aku ngobrol lebih dalam gitu ya sama teman-teman, pengen tahu nih, teman-teman semua yang ada di sini, backgroundnya dari mana aja nih? Apakah mahasiswa, fresh graduate, atau mungkin semester 5, semester 6 boleh ditulis di kolom chat. Waktu itu FYI gitu ya, ini web development series itu udah yang kelima kalinya dan setiap eventnya itu tuh selalu seru banget. Bahkan ada yang masih SMA, SMK itu ikut acara ini. Nah, aku mau tahu nih, kalau teman-teman di sini itu kebanyakan dari mana aja? Gitu, kuliah, kuliah, SMA menuju kuliah. Oke, Kak Fali kuliah kayak mahasiswa, mahasiswa SMA. Tugas sama kepikiran skripsi ya semester 6 ini kayaknya ya. Oke, semester tua. Oke. Oh, sistem informasi semester 5. Salam dari Binjai. Oke. Oh ya, banyak kan jurusan sistem informatika, ada fresh graduate juga. Oke, thank you teman-teman yang udah share. Dan dari sini, aku bisa bilang teman-teman adalah orang-orang yang karena ya dulu nih waktu aku kuliah semester 6 bahkan ada yang SMA, SMK gitu ya ikut acara ini. Dulu aku waktu itu nggak tahu gitu, aku jarang banget ikut-ikutan kelas-kelas yang kayak gini untuk improve karir aku gitu. Maksudnya kayak oh rencana ke depan mau kayak gimana tuh aku belum dapet banyak exposure sini. Dan teman-teman mendapatkan itu. Jadi aku bisa bilang ini adalah salah satu privilege yang bisa teman-teman dapatkan dan harapannya teman-teman bisa selesaikan, Recording in tuntaskan nanti progress. sampai akhir, teman-teman. Oke, nah sebelum kita bahas lebih dalam nih terkait industri, karir dan lain sebagainya, teman-teman perlu tahu satu hal ya, teman-teman, mengenai isu ketenaga kerjaan yang masih terus berusaha untuk diselesaikan gitu ya di Indonesia. Apa itu isunya? Yaitu adalah mengenai unemployment atau pengangguran, teman-teman. Gitu. Jadi, kalau kita lihat ya, teman-teman, berdasarkan data, ternyata jumlah pengangguran di Indonesia sebelum pandemi gitu ya, sebelum COVID, sekitar akhir tahun 2019 atau awal 2020 itu jumlah penganggurannya di 6 juta orang, teman-teman. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, jumlah penganggurannya itu tuh tingkat drastis, teman-teman. Kalau ada data dari BPS gitu ya, dari 2020, 2021 itu langsung tiga terlihat mungkin mengalami
2022 dan sekarang 2023 dan 2024 pun masih berkisar di angka sekitar 8 juta. Kayak bayangin aja kita udah melalui ini sekitar 3 sampai 4 tahun, tapi kenapa nih angka penganggurannya itu setidaknya kenapa tidak bisa berkurang lagi at least untuk di angka 6 juta itu gitu. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita lihat di sini, waktu itu terjadi banyak layoff atau uh, sebilang PHK besar-besaran perusahaan. Nah, kenapa hal ini? Karena ternyata teman-teman pandemi itu mengubah industri atau kontak industri di Indonesia khususnya ya di dunia khususnya di Indonesia itu banyak perusahaan-perusahaan atau industri yang belum siap menghadapi ini hal-hal mereka harus mengurangi jumlah karyawannya. Jadi Anda terpaksa untuk PHK secara massal gitu teman-teman. Dan ternyata ini didasari oleh salah satu masalah itu ternyata mereka kurang sakit dengan kondisi sekarang di mana selama pandemi itu bisa mulai sering lerang digital teman-teman. Jadi kita akan bahas lebih terkait ini. Nah, aku akan tambah informasi lagi gitu ya. Ternyata di tahun 2030 nanti ya, pada 2030 mendatang ternyata Indonesia ini sebenarnya membutuhkan kurang lebih sekitar 9 juta tenaga kerja digital. Bayangin aja teman-teman, sebenarnya kita tuh butuh tenaga kerja digital dan jumlahnya banyak banget sekitar 9 juta. Hampir sama dengan jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia. Cuman kenapa nih pengangguran yang ada di Indonesia ini tuh tidak bisa teratasi dengan baik gitu ya, tidak bisa menutupi satu sama lain. Pengangguran di Indonesia ya, itu sebanyak 21,7% itu berasal dari kampus. Dan ternyata ini adalah mayoritas teman-teman yang datang hari ini gitu ya. Tadi ada yang bilang backgroundnya kuliah, ini udah kuliahnya sistem informasi lagi atau komputer di IT lagi, pasti aku bisa lah dapat kerja di bidang web development misalnya. Nah, faktanya itu tidak semudah itu teman-teman, karena ya kampus ini tuh menyumbang cukup banyak jumlah pengangguran gitu. Dan kalau kita lihat teman-teman, sebanyak 46% tenaga kerja di Indonesia itu skillnya match dengan industri sekarang. Artinya apa? Sekitar 53% sekian, skillnya itu belum match dengan kebutuhan industri sekarang. Dan teman-teman, sebanyak 42 juta lulusan dari SMA dan universitas gitu ya setiap tahunnya, ternyata mereka cukup banyak yang hanya dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan konvensional. Ya, aku bisa bilang pekerjaan konvensional dalam artian nih mereka kaget gitu. Aku bisa bilang ada gap lah istilahnya. Ketika di kampus diajarinya ABC gitu ya. eh, untuk persiapan pekerjaan-pekerjaan yang konvensional. Eh, setelah lulus ternyata kesempatannya itu tuh cenderung lebih banyak di DEFG misalnya. Gitu, selain yang dipersiapkan di kampus. Jadi uh, cukup banyak gap gitu ya. Dan juga istilahnya kalau aku ngobrol gitu ya sama teman-teman bootcamp, ya kaget aja sih gitu karena ya ini belum pernah diajarin di kampus dan lain sebagainya gitu. Jadi isu ini adalah salah satu alasan juga kenapa akhirnya di bimbing itu hadir dengan uh, menawarkan pembelajaran-pembelajaran untuk karir di bidang digital gitu. Ditambah lagi teman-teman, kalau kita lihat ya di akhir tahun 2023 ternyata uh,
ada top 10 gitu ya, skill yang paling dibutuhkan di Indonesia. Dan ternyata peringkat sembilannya itu adalah web development. Dari sekian banyak skill yang ada di Indonesia gitu ya, ada yang lain-lain gitu. Misalnya ada skill human resource atau misalnya skill skill automation, skill finance dan lain sebagainya. Ternyata web development ini masuk top 10-nya gitu. Jadi ya itu tadi beberapa alasan yang akhirnya membuat kita itu menghadirkan bootcamp-bootcamp uh, digital gitu ya sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dan salah satunya adalah bootcamp di bidang web development ya untuk bootcamp front end dan back end gitu. Dan sebenarnya kita nggak pengen cuman ngajarin teknikalnya aja gitu karena kalau sistem informasi banyak misalnya. Tapi kita juga bantu dari sisi persiapan karirnya. Dan itu adalah tugas dari teman-teman talent support ya, which is aku dan teman di tim talent support di Bimbing, itu kita bantu dari sisi persiapan karirnya. Nggak cuma belajar teknikal aja, tapi kita kasih tahu nih, cara bikin CV yang bagus, yang dilirik perusahaan, LinkedIn yang bagus itu gimana, terus habis itu cara interview yang benar di depan rekruter itu gimana, interview bahasa Inggris harus bisa apanya gitu misalnya, cara negosiasi bimbing gitu. Jadi kita selain dari persiapan teknikal, tapi kita juga bantu dari persiapan karirnya. Itu teman-teman. Ya, nah jadi lewat sini harapannya sih teman-teman bootcamp itu bisa benar-benar terfasilitasi dengan baik, baik dari sisi ya tadi teknikal dan persiapan karir. Nah, kita akan masuk lebih dalam di bidang web development ya, teman-teman. Aku pengen tanya nih sama teman-teman yang ada di sini. Menurut teman-teman semua, kira-kira nih, apa sih peran web development di dunia saat ini gitu? Kenapa akhirnya web development ini masuk top 9 gitu ya. Peringkat 9 skill yang paling dibutuhkan di Indonesia. Sebenarnya seberapa penting sih gitu? Apa pentingnya? Nah, mungkin boleh ditulis di kolom chat ya teman-teman. Atau ada yang mau cerita juga, raise hand. Boleh banget. Oke. Oke, silahkan teman-teman. Adakah yang mau cerita? Oke, ini Kak Regiba ya. Sebagai pengelola dari web informasi. Yes, thank you banget Kak. eh Kak Regiba gitu ya. Oke, ada lagi kah yang mau share? Oke, membuat dan mengelola website untuk klien. Yes, bener banget, Kak Rizky. Oke, ada lagi yang mau cerita? Raise hand mungkin? Oke, sambil nunggu teman-teman juga yang tulis di kolom chat gitu ya. Kak Ridho juga membantu pemasaran. Kita akan coba bahas ya, teman-teman. Oke, nah ini adalah beberapa important fungsi gitu ya yang memang kenapa akhirnya web development ini penting. Yang pertama itu adalah sebagai komunikasi global. Oke. Ini juga thank you teman-teman udah mulai tulis juga ya gitu. Nanti aku juga akan baca. Yang pertama adalah komunikasi global. Jadi web development ini tuh penting dalam memfasilitasi komunikasi secara online dan lebih cepat gitu ya. Baik ya itu melalui website ya karena kita konteksnya web development gitu. Nah, oke, wait. Nah, misalnya nih teman-teman, tadi nih teman-teman yang semester 6 gitu ya mau persiapan skripsi atau teman-teman yang masih kuliah gitu ya harus ngirim tugas ke dosen gitu. Harus kirim file tentu. Nah, teman-teman udah bisa langsung lewat web gitu ya, buka email terus langsung kirim gitu ke dosennya tanpa harus kayak pagi-pagi mandi ke kampus kasih fotokopi dulu file-filenya kasih ke dosen gitu. Nah, semuanya jadi lebih praktis gitu. Nah, yang kedua itu adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis tadi mungkin ada yang sebut juga untuk mempermudah klien dan lain sebagainya. Ya, ini termasuk bagian dari ini gitu ya, transaksi bisnis.
Misalnya teman-teman, teman-teman beli barang-barang lucu gitu ya di e-commerce gitu, misalnya di tanggal kembar gitu, 12-12 gitu ya. Teman-teman langsung bisa scroll di web gitu ya, web e-commerce-nya langsung untuk teman-teman check out lah istilahnya, tanpa harus uh, ke supermarket, ke mall untuk beli barangnya. Teman-teman tinggal dari rumah, scrolling, beli, selesai gitu. Terjadi transaksi bisnis di situ. Nah, yang ketiga adalah sharing informasi melalui peran dari web developer gitu ya. Informasi akan cenderung lebih mudah untuk dibagikan dan lebih cepat diakses juga. Kita kasih contoh misalnya dalam hal pendidikan gitu ya teman-teman. Misalnya nih waktu COVID-19 gitu ya kemarin, mungkin teman-teman di sini ada yang waktu itu masih SMP, SMA gitu, atau mungkin waktu itu masih kuliah gitu ya. Mendadak sekolah bingung gitu kayak aduh harus gimana nih belajarnya dan lain sebagainya. Nah, alhasil muncullah nih beberapa uh, e-learning gitu ya secara online bisa diakses melalui web untuk membantu memprovide ya atau memberikan materi pembelajaran secara online langsung gitu tanpa harus ke sekolah gitu ya, karena waktu itu misalnya ada pandemi, ada kendala atau ada musibah yang memang belum bisa eh, terselesaikan kalau misalnya kita harus ke kampus atau ke sekolah gitu. Nah, ini adalah fungsi atau peran yang ketiga. Nah, yang keempat itu adalah digital presence atau keberadaan digital. Jadi, contoh simpelnya gini, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman mau daftar kampus gitu ya, atau teman-teman mau daftar kerja. Misalnya kampus deh ya, yang mungkin lebih relate lah sama teman-teman di sini. Misalnya mau daftar kampus, pasti teman-teman akan cari tahu dulu gitu ya, kayak, oh aku tuh pingin di kampus ini. Terus, tapi aku juga pingin nih jurusannya sistem informasi. Kira-kira kampus mana ya yang sistem informasinya bagus gitu misalnya. Nah, teman-teman kan pasti akan cari tahu dengan misalnya searching dulu nih. Teman-teman akan cari website kampusnya, terus habis itu scrolling, kira-kira mana eh, apa namanya membandingkan dua kampus misalnya mana yang lebih cocok untuk aku dan lain sebagainya. Nah, ini adalah eh, peran dari web development itu gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, ini aku kasih sedikit cuplikan keseruan di bootcamp di Bimbing gitu ya. Kita akhirnya menghadirkan dua bootcamp di bidang web development, ada front end dan juga back end gitu. Jadi di bootcamp itu kita nggak cuman belajar eh, apa namanya dengerin video terus selesai gitu enggak, tapi kita benar-benar ada mentornya di situ, terus ada tugas-tugasnya juga gitu ya. Jadi jangan harap kalau teman-teman misalnya tertarik join bootcamp gitu ya, terus kayak cuma dengerin online video terus ya udah nanti aku dapat kerja misalnya. Nggak bisa gitu juga ya teman-teman, tapi harus ada kerjasama atau apa namanya effort dari dua belah pihak. Dari kita pingin banget nih student bootcamp gitu ya bisa dapat kerja, bisa mendapatkan ilmu yang maksimal, makanya kita benar-benar cari mentor yang emang apa namanya expert di bidangnya gitu. Kita cari dari perusahaan-perusahaannya, kita kombinasiin juga ada yang startup, corporate supaya teman-teman bisa dapat gambaran yang banyak juga. Terus kita bener-bener dikte gitu. Kita kita dikte. Oke, ini hari pertama beneran ada guideline-nya, ada eh, tesnya, ada assignment-nya, ada tugas atau ada materi yang harus dibaca sebelum kelas gitu. Terus nanti di kelas kita ada quiz dan segala macam. Sampai nanti di akhir pun kita juga eh, istilahnya apa ya, memberi penghargaan gitu buat teman-teman bootcamp. Kita ada graduation ceremony ini ya. Kalau teman-teman lihat yang di sebelah kanan ya ini adalah foto kelulusan eh, teman-teman bootcamp gitu ya. Kita kasih penghargaan di situ, kita kasih award siapa nih yang ranking 1, 2, 3 MVP-nya di bootcamp siapa gitu. Sebagai rasa eh, bangga kita juga gitu ya udah ngebantu teman-teman student sampai akhir gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi ke masing-masing topiknya, gitu ya. Nah, sebelum ke situ, aku mau tanya nih ke teman-teman semua di sini. Siapa yang di sini tertarik
untuk berkarir di bidang front end? Mungkin boleh untuk tulis di kolom chat atau misalnya raise hand gitu. Nah, terus kalau misalnya mau cerita nih alasannya kenapa boleh banget ya, teman-teman. Oke, kayaknya ada yang raise hand ya ini ya, Kamila. Oh ya, ada nih. Kak Regiba raise hand. Boleh nih Kak cerita gimana nih? Kenapa suka front end dan pengen berkarir di front end boleh cerita. Oke, bisakah on mic Kak Regiba? Ya, halo. Halo, oke, halo Kak. Oh, bentar ini lagi berisi, Pak. Bentar, Kak. Oh, oke, 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 oke. Oke, sip. Banyak juga ya yang mau front end ya. Mungkin sambil menunggu Kak Regiba, adakah yang mau cerita dulu dari Kak Dian nih, karena sesuai dengan jurusan kuliah dan ingin improve skill. Oke, Kak Okshanli Lembong. Wow, keren-keren ya nama-nama sekarang. Saya tapi nggak jago desain. Oh, nggak apa-apa sih, Kak. Karena itu learning by doing ya. Bisa belajar lah. Gitu. Kak Giba kalau misalnya udah bisa on mic atau udah bisa cerita, boleh langsung aja ya, Kak. Oke. Oh, ini Kak Giba tulis di kolom chat ya. Saya jadi front end karena ya saya lumayan demen di codingannya dan beberapa hal seperti UI UX juga. Oke, thank you banget teman-teman yang udah share. Ya, bener banget nih dari yang udah diceritain. Front end ini nggak cuman ngoding-ngoding aja, tapi dia mengkombinasikan dua fungsi lah ya gitu. Jadi antara uh, coding mengoding dan juga dari sisi desainnya. Karena nanti seorang front end itu mereka akan istilahnya apa ya merancang gitu ya atau mengembangkan aspek UI atau tampilan depannya gitu ya di situs web ataupun aplikasi. Kalau front end web developer berarti webnya gitu ya. Gimana caranya mereka itu nerjemahin desain-desain dari seorang uh, UI UX gitu ya, UI UX designer gitu, untuk kemudian diartikan jadi elemen-elemen yang mungkin bisa dibilang lebih interaktif atau bisa lebih diakses oleh user dari webnya itu gitu. Uh, aku yakin teman-teman di sini mungkin udah cukup kebayang lah ya front end web developer itu gimana. Jadi mungkin aku akan share insight-insightnya aja kalau sekarang itu gimana. Nah, teman-teman, kalau untuk di front end web developer itu ternyata saat ini teman-teman di pasaran gitu ya di industri sekarang itu mereka butuh skill programming language-nya itu tuh kebanyakan memang masih di JavaScript dengan framework itu di React.js dan Next.js gitu atau yang memang lagi dipelajarin sekarang sih di uh, bootcamp gitu. Apa namanya? Jadi dua tools atau dua skill ini tuh yang emang lagi dibutuhin banget sekarang gitu. Ini aku kasih spill dikit gitu kalau misal teman-teman ada yang mau belajar lebih dalam gitu ya di front end. Karena memang ternyata rata-rata industri saat ini itu lagi butuhnya dua itu. Nah, tapi balik lagi aku di sini mau kasih mindset ke teman-teman semua bahwa tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti ada pergeseran em, apa namanya skill atau framework gitu ya yang dibutuhkan perusahaan. Nah, tapi balik lagi untuk saat ini itu yang lagi banyak digunakan tuh dan ya ini bener banget sih yang lagi diobrolin sama Kak Asraf sama Kak Hatta gitu ya. Ah, memang hari-hari tuh front end kayak debatnya tuh sama anak-anak sama anak UI UX gitu ya. Kenapa? Karena ya mereka juga harus menerjemahkan desain dari UI UX juga UI UX team gitu ya. Dan ini aku kasih spill dikit ya teman-teman. Jadi waktu itu aku pernah interview untuk posisi front end developer gitu ya. Aku menginterview salah satu kandidat untuk posisi front end dan waktu itu kebetulan user aku benar-benar mintanya gitu ya karena memang posisinya itu waktu itu memang masih junior, mintanya itu mereka yang punya taste atau ya taste desain yang bagus
gitu. Jadi nggak cuman ahli ngoding aja, tapi ternyata ya nanti di assignment-nya atau di tesnya itu tuh mereka dites kira-kira selera desain si kandidat ini tuh cocok nggak sih dengan perusahaan. Karena kadang ada aja yang mungkin skillnya bagus gitu, tapi ternyata akhirnya nggak diterima karena ya memang nggak cocok aja nih sama culture perusahaan. Jadi ini penting untuk teman-teman pahami juga, uh, setidaknya teman-teman punya sense of design yang oke lah gitu, explore di situ. Walaupun memang utamanya itu adalah di bagian coding mengodingnya gitu, cuman desainnya juga perlu teman-teman perhatiin gitu. Dan teman-teman untuk salary-nya gitu ya, ini cukup menjanjikan ya untuk posisi front end web developer. Itu berkisar di 6 sampai 26 juta setiap bulannya tergantung dari kebutuhan di perusahaan gitu ya, dan juga dari domisili company-nya itu sendiri gitu. Nah, next kita ke back end web development. Siapa nih di sini sekarang yang tertarik banget untuk explore back end, berkarir di bidang back end? Mungkin boleh ditulis di kolom chat dan alasannya kenapa mungkin boleh diceritain juga ya teman-teman, atau ada yang mau raise hand juga boleh. Oke, Karido nih pertama banget ya, semangat banget kayaknya Karido, mau cerita kah kenapa tertarik banget nih untuk mempelajari di bidang back end? Cek, cek. Oke, gimana nih? Oh, udah on mic ya Karido. Halo Karido. Halo Kak. Oke, boleh cerita mungkin Karido kenapa nih tertarik banget untuk berkarir di bidang back end? Oke, untuk berkarir di bidang backend ini sendiri, saya tertarik karena eh, nggak bisa desain sih Kak, sama Oke. eh, ingin ngolah data aja sih itu. Mhm. Oh, oke, 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 oke. Oke, thank you Karido ya. Ada lagi yang mau disampaikan dulu mungkin? Cukup. Oke. Oke. Sip, thank you Karido. Ini juga apa namanya? Ada banyak juga nih dari teman-teman yang cerita Kak Giba. Saya mau sih back end, cuman ilmunya masih belum banyak di bagian situ. Oh, nggak apa-apa sih Kak. Kalau misalnya emang ada niatan, pasti bisa untuk explore gitu, untuk dapat ilmunya. Kak Lutfi, back end karena tidak terlihat pekerjaannya. Oh, oke, bekerja di balik layar ya. Oke, Kak Ade, saya Kak karena berhubungan langsung sama database dan gak suka desain. Nah, ini nih, kadang ya thank you ya Kak Ade ya. Cuman kadang keren nih teman-teman yang tertarik di back end, rata-rata alasannya juga kayak gini, kayak emang tertarik sama database dan emang gak suka desain gitu. Jadi ya udah ambilnya back end. Kak Dinda, saya suka karena enak kerjanya ngoding aja. Wow, enak ya Kak Dinda. Sementara aku di sini nggak ngerti itu cara ngoding dan ngolah data dan lain-lain. Oke, keren sih. Ini, Kak Fari, saya suka back end Gola yang selama ini belajar mandiri. Tapi sekarang, oke, see you Kak Faris ya. Sekarang sudah daftar di bimbing front end batch 20. Oke. Nggak apa-apa Kak, ini aku mau cerita dikit ya berhubung Kak Faris cerita. Jadi sebenarnya student bootcamp itu tuh backgroundnya macam-macam. Dan kadang malah opportunity-nya itu tuh cenderung lebih banyak kalau misalnya nih kayak Kak Faris emang suka back end. Karena udah belajar mandiri ada ilmunya gitu ya. Nah, tapi penasaran gitu sama front end, akhirnya ngambilnya front end. Nah, sebenarnya Kak Faris dan teman-teman, opportunity di luaran sana itu tuh tidak hanya terbagi antara front end dan juga back end, tapi ada juga yang namanya full stack. Dan ternyata full stack itu tuh juga lagi banyak gitu dibutuhinnya. Jadi bisa jadi nih mungkin Kak Faris nanti memang pengen menggali ilmu di front end, tapi emang suka back end-nya juga. Jadi ya udah akhirnya bisa mengkombinasikan dua itu untuk jadi peluang karir. Dan FYI full stack itu karena bebannya dua gitu ya, front end sama back end, aku bisa bilang istilahnya salary-nya ya cukup menjanjikan sih Kak Faris gitu. Jadi hopefully nanti dapat rezekinya juga gitu ya di bidang web development. Thank you udah mau cerita. Oke, Kak Asraf, karena basicnya desain lebih milih front end. Oh, oke, karena memang basicnya desain ya.
back end, tapi masih bingung cara nambah materinya. Oh, nggak apa-apa sih, kan nanti bisa explore dan nanti mungkin kalau misalnya mau konsul-konsul, kalau nggak salah di bimbing juga ada ya konsul dengan Kak Mila juga ya untuk nanti harus gimana nih, ambil yang mana, terus materinya apa. Nah, itu boleh nanti bisa menghubungi juga ke Kak Milanya. Gitu. Oke, teman-teman, thank you banget yang udah uh, share gitu untuk di back end. Dan ya, aku bisa bilang back end ini hampir sama ya sesuai yang udah teman-teman bilang gitu. Jadi mereka bekerja di balik layar gitu ya. Mereka yang mengoptimalkan performa di website itu gitu ya. Dan ya tadi membantu untuk menunjang kinerja atau kerja si front end supaya website itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi mengolah data-data dan mengolah server websitenya. Contohnya nih, misalnya kalau di front end gitu ya, tadi kalau di front end itu lebih berfokus ke gimana sih tampilan, contohnya kita e-commerce ya, misalnya web e-commerce. Tampilan e-commerce-nya itu bisa lebih interaktif, to date gitu. Misalnya nih ngelihat, oh ternyata user e-commerce itu rata-rata Gen Z. Nah, gimana caranya tampilannya itu tuh bisa Gen Z friendly misalnya ya, gitu. Nggak terlalu old school, nggak terlalu lama banget, dan enaklah dipandang oleh si Gen Z gitu ya, yang mayoritas usernya. Nah, si backend ini lebih ke memastikan bahwa misalnya kalau si Gen Z nanti itu beli produk di web e-commerce-nya, nah transaksi mereka itu tuh bisa tersimpan dengan baik gitu ya di database. Jadi sekalinya mereka klik transfer gitu ya atau uh, apa namanya ketik istilah password untuk transaksi. Nah, nanti si backend ini ya, akan bekerja di belakangnya gitu kayak dia akhirnya ngelola proses pembayarannya, terus habis itu gimana caranya bisa terus masuk di database perusahaan dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari backend itu tadi gitu. Nah, teman-teman, untuk sekarang di backend itu sebenarnya cukup banyak tools yang digunakan dan top tuh ya aku bisa bilang yang masih banyak itu tuh top 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 one-nya yang pertama itu tuh Golang untuk toolsnya. Sekarang cukup banyak perusahaan-perusahaan kayak unicorn company itu mereka mulai shifting ke Golang gitu ya untuk uh, toolsnya. Dan yang kedua itu JavaScript ya. Jadi antara pakainya Golang atau JavaScript yang frameworknya itu Node.js gitu. Jadi uh, dua itu yang cukup banyak digunakan ya oleh perusahaan sekarang gitu. Nah, kenapa kenapa nih Kak kok tahu gitu misalnya ini mungkin buat beberapa teman-teman ada yang bertanya-tanya gitu kayak kenapa kok Kak Ica tahu nih soal ini? Karena teman-teman di bimbing itu kita ada yang namanya hiring partner ya atau perusahaan rekanan dibimbing gitu. Dan hiring partner ini tuh intens banget ngobrol sama kita di tim talent support untuk sharing kayak oh Mbak kebutuhannya sekarang perusahaan itu gini 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 di industri sekarang A B C D ini butuhnya gitu. Nah, ya dari situ akhirnya kita di tim talent support akhirnya tahu ternyata kebutuhannya sekarang itu tuh seperti apa, toolsnya yang lagi banyak digunakan itu apa dan lain sebagainya. Jadi akhirnya itu yang mendasari kita juga ada bootcamp back end ya dan kalau nggak salah sih toolsnya itu digoreng, tapi mungkin teman-teman bisa pastiin juga ke Mila, ke Kamila gitu ya, karena kita mengikuti kebutuhan industri sekarang gitu. Jadi ini aku kasih spill-spill dikit gitu ya yang masuk di tim talent support di bimbing untuk back end web developer. Tuh, nah, tapi gimana nih Kak caranya kalau misalnya aku tadi switch karir, terus kayak aku tuh pengen banget sebenarnya back end, tapi ngerasa belum banyak ilmunya. Nah, sebenarnya ada banyak sih teman-teman macam-macam cara gitu ya, supaya teman-teman bisa memperkaya ilmu di bidang web development. Yang pertama, itu bisa baca buku dan nonton YouTube. Nah, menurut aku dua hal ini itu adalah hal yang mudah untuk dilakuin dan ya praktis sih aku bisa bilang gitu. Tapi di satu sisi gitu ya, ini based on uh, experience aku juga, kadang kita suka apa ya, tiba-tiba demot aja gitu kayak demotivasi karena kita harus nge-track sendiri gitu kayak
Oke, baca buku kita harus cari bukunya apa ya yang lagi tren. Kita harus searching lagi nih untuk menyesuaikan informasi yang kita terima itu tuh memang sesuai dengan yang dibutuhkan sekarang misalnya. Terus nonton YouTube, kita harus cari tahu dulu mana ya YouTube yang emang oke nih dan bisa ngebantu aku untuk meningkatin skill. Kayak kadang itu menurut aku akhirnya cukup challenging gitu ya untuk melakukannya gitu. Nah, jadi ini bisa teman-teman pertimbangkan, cuman teman-teman juga harus mempertimbangkan juga tadi ya cons-nya, pros and cons-nya gitu. Nah, yang berikutnya itu teman-teman juga bisa lewat internship atau aku bisa bilang istilahnya belajar sambil kerja ya karena menurut aku kalau cuman belajar aja kayaknya perlu nih untuk dipraktekkan. Nah, salah satunya adalah lewat internship. Nah, tapi gimana kalau misalnya nih aku ngerasa belum cukup ilmu, terus aku belum dapat aja gitu kesempatan untuk internship itu gitu. Atau misalnya buat yang karir switcher nih, buat teman-teman yang karir switcher, ya nggak tahu aja gitu karena belum bisa dapat opportunity ini. Nah, menurut aku opsi lainnya itu adalah dengan mengikuti online course gitu. Jadi uh, ya ini adalah salah satu opsi yang akhirnya bisa digunain karena kalau online course most kali itu mereka sudah ada sistemnya gitu kayak oke, kalau misalnya mau belajar ini udah ada materinya, udah ada istilahnya silabusnya gitu ya yang emang udah tersusun dengan rapi, kita cuma tinggal datang dengerin ngerjain tugasnya dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya nih konteksnya web development gitu ya. Misalnya ikut bootcamp karena web development itu salah satu skill digital gitu ya. Akhirnya ikut bootcamp yang menyediakan bootcamp digital dan bootcamp itu kan juga banyak gitu ya jenisnya macam-macam gitu juga banyak. Bisa lewat ya dibimbing juga gitu ya sebagai salah satu opsi yang ada mungkin persiapan karirnya juga ada penyaluran kerjanya. Mungkin lewat online course lain yang mungkin bisa lihat video dulu misalnya kalau teman-teman tahu ada Coursera dan lain sebagainya itu juga bisa dimanfaatkan cuman ya itu video course sih hampir sama kayak YouTube gitu ya. Nah, kalau misalnya lewat online course sifatnya reguler gitu ya, bukan yang private. Nah, teman-teman juga bisa dapat manfaat uh, adalah yang pertama networking. Jadi kalau misalnya teman-teman akan lebih mengenal mentornya, teman-teman akan terkoneksi sama mentornya. Terus kalau misalnya teman ngerasa stuck gitu ya, teman-teman punya teman lain gitu ya yang bisa atau nah, gitu sama-sama belajar game yang sama, materi yang sama untuk sama-sama mendapatkan peluang yang lebih baik lah ya gitu. Jadi bisa dapat itu juga. Terus kalau misalnya teman-teman pasti kan nanti akan juga gitu ya online course. Nah, mungkin kalau misalnya dibimbing gitu, teman-teman bisa dapat kesempatan juga yang kedua mungkin dari sisi persiapan karir gitu, dibantu dari sisi hanya CV review, latihan interview, konsul-konsul karir gitu. Nah, itu bisa banget. Nah, kenapa teman-teman? Ini aku sambil cerita. Jadi waktu itu tuh ada nih satu front end gitu ya. Dia itu backgroundnya ada dua orang sih sebenarnya. Yang satu backgroundnya itu sastra, yang kedua itu backgroundnya dari olahraga. Kayak dari banget gitu ya. Mungkin tadi ada cukup linear gitu sistem informasi. Ya pasti peluangnya lebih besar ya. Olahraga jurusannya dan aja sastra. Nah, setelah itu dia akhirnya jadi bootcamp dibimbing dengan baik, ikutin semua alurnya sampai akhirnya dia itu dapat opportunity atau hiring partner kita uh, yang partner kita yang satunya lagi di perusahaan Malaysia, teman-teman. Jadi dia keterima di perusahaan Malaysia sebagai front developer dan ada UI UX-nya juga gitu. Jadi front end jadi dia masuk ke front developer dan UI UX team gitu. Jadi dia ngerasa waktu itu dia ngerasa bersyukur banget bisa dapat kesempatannya itu dan akhirnya ya bisa berkarir di sana. Jadi sekarang dia sebagai seorang front-end developer dari yang sebelumnya itu jurusannya olahraga. Nah, karena teman-teman ini di akhir ya ini
akan share sedikit. Sebenarnya gimana sih kalau journey penyaluran kerjanya di bimbing gitu ya, buat teman-teman bisa gambaran juga dari sini. Jadi teman-teman, stepnya adalah itu dari partner atau perusahaan di bimbing itu mereka mengajukan permintaan talent. Ya, yang aku ceritain sebelumnya, sering ngobrol sama hunter. Kalau misalnya mereka butuh kayak, Mbak, saya butuh nih front end developer, posisinya junior misalnya. Kalau bisa di bagian JS-nya kuat gitu. Terus habis itu, ya udah karena kita ada studentnya, ya udah kita kasih nih. Oh ya, ini list-listnya Mbak gitu. Nah, itu opsi yang kedua, teman-teman juga teraktif melamar secara mandiri kayak sosmed nih di Instagram, oh ada loh posisi front end intern atau back end intern misalnya. Nah, itu bisa banget untuk teman-teman lakukan. Karena kita masuk ke yang step kedua, karena teman-teman terlepas nanti dari hiring partner yang membutuhkan talent atau teman-teman yang melamar secara mandiri, kita akan bantu semuanya melalui step kedua ini yaitu career asistensi, di mana tim talent support dibimbing gitu ya, itu melakukan pendampingan secara intensif gitu ya selama proses rekrutmen teman. Jadi walaupun nih misal teman itu ngelamar secara mandiri gitu ya, dapat di Instagram misalnya kayak ada front end intern, cuman karena aku masih semester 7 ya, aku tuh masih belum ada bayangan nih interview kalau untuk posisi front end intern tuh gimana ya. Itu bisa kita bantu teman-teman. Nanti role play beneran gitu ya, layaknya teman-teman lagi berhadapan sama dokter, nanti akan role play sama kita. Terus ya di situ. Oh, harusnya gini-gini, kemarin rekrutnya gini sama Yuna. Itu kita bantu. Gitu. Nah, nanti yang masuk ke step ketiga. Kalau misalnya teman-teman itu melalui partner, biasanya hiring partner akan memberikan informasi siapa yang lulus proses seleksi, yang lolos proses seleksi di perusahaan mereka. Atau yang kedua, teman-teman kalau misalnya sudah ada mendapat pekerjaan gitu ya, selamar mandiri dan mengikuti asistensi dari kita gitu, persiapan karir tadi ya, review CV, latihan interview. Nah, nanti teman-teman bisa update nih ke kita untuk informasi bahwa kayak akhirnya bisa dapat kesempatan di sini di perusahaan apa gitu. Supaya kedepannya kita bisa lebih mudah untuk reach out teman-teman kalau misalnya nanti kita ada kegiatan-kegiatan student bootcamp atau alumni gitu ya, yang biasanya kita adain secara berkala. Nah, nggak cuman itu aja teman-teman, tapi di akhir nanti untuk student atau siswa-siswa terpilih di bootcamp itu ada yang namanya talent showcase. Bilangnya itu adalah siswa eligible gitu ya, alumni eligible bootcamp. Itu mereka akan kesempatan untuk mempresentasikan portfolio terbaik mereka, ya, mereka bikin, mereka susun selama di bootcamp secara live di hadapan hiring kita, gitu. Jadi istilahnya di talent showcase itu mereka pamer gitu ya. Kayak pamer ini loh yang aku pelajarin di bootcamp tuh A B C D E gitu. Terus habis itu ah kayak lu hire gue misalnya kayak gitu ya, kayak ini bagus banget nih aku skillnya ada A B C. Nah itu ajang pamer secara profesional ya yang jelas gitu. Untuk nantinya teman-teman yang paling bagus akan diambil nih oleh hiring partner kita untuk ikut proses seleksi di perusahaan ya gitu. Jadi uh, cukup banyak sih aku bisa bilang teman-teman student web development yang akhirnya bisa mendapat kesempatan pekerjaan dari mengikuti talent showcase ini. Dan nggak sampai itu aja teman-teman, alumni di bimbing itu ada banyak banget gitu ya. Dan setiap alumninya itu punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi kalau kalau misalnya teman-teman mau cari tahu dulu kayak ya saya nih di bimbing menarik sih, cuman kayak aku masih kurang yakin deh gitu kayak dulu ya nggak masalah, teman bisa coba di sosial media kita entah itu di YouTube, website atau di uh, Instagram gitu ya. Teman bisa cari cerita alumni yang harapannya bisa meyakinkan teman-teman gitu ya untuk uh, men- meraih langkah-langkah selanjutnya
gitu. Jadi teman-teman bisa cari di situ gitu karena semua alumni-alumni dibimbing itu kita nggak lepas gitu aja. Jadi setelah lulus dari bootcamp kita selalu mengadakan cara alumni secara rutin gitu ya, reguler ada gathering alumni, terus ada yang namanya refreshment class gitu. Jadi misalnya nih dulu dia baru ikut bootcamp front end tapi batch satu which is itu kayak yang dia pelajari itu jadul banget misalnya. Nah, habis itu sekarang udah batch 25 misalnya, ada tools baru. Nah, kayaknya butuh nih refreshment class. Ya udah kita undang semua alumni untuk secara gratis belajar lagi nih supaya bisa keep up atau ya bisa survive sama kebutuhan industri di tools yang lagi dibutuhin sekarang gitu teman-teman. Jadi harapannya setelah teman-teman mengikuti web development series ini gitu ya selama kurang lebih 4 hari ya nanti di akhir teman-teman bisa memutuskan kira-kira langkah ke depan nih mau seperti apa gitu ya dan jadi web developer untuk ya mendapatkan karir impian teman-teman di bidang web developer gitu. Nah, itu aja mungkin dari aku. Terima kasih banget teman-teman buat ngobrol-ngobrolnya dan buat perhatiannya juga. Semoga nanti teman-teman bisa meraih apa yang teman-teman inginkan. Thank you. Aku balikin lagi ke Kamila. Oke, thank you Bang untuk materinya banget nih. Jadi aku harap juga ya teman-teman bisa memutuskan selama 4 hari ke depan ya Kak lebih tarik ke front end atau ke back end atau memang mau full stack gitu. Tadi aku baca ada beberapa chat yang full stack aja biar pusing ya Oke. gitu ya. Oke, thank you banget Kak Ica untuk materinya yang menurut aku bermanfaat teman semua serta teman-teman udah punya gambaran nih kalau di front dan di back end bagaimana gitu. Oke, mungkin kita open Q&A kali ya Kak Ica ya. Gitu. Buat teman-teman yang mau Q&A, bertanya aja waktu dan tempat dipersilahkan. Yang mau raise hand juga boleh atau mau di aman aja gitu. Kayak gitu ya Kak Ica ya. Sambil kita menunggu dari teman-teman nih Kak Ica. Oh, langsung ada ya. Oh, sorry, bukan. Sorry, belum ada itu dari Ibu Magelang. Oke, nah mungkin aku mau tanya dulu nih Kak, seberapa banyak sih Kak dari success rate job connect-nya nih dibimbing gitu ya Hmm. untuk di bidang front end atau back end ini, kayak gitu. Oh, oke, oke. Oke, nah, jadi biasanya itu kita setiap akhir tahun ya, kita merangkum gitu, kita olah data untuk setahun belakang itu seperti apa, dan ternyata untuk front end web development sih, kita gabung jadi satu, success rate-nya ada sekitar di 90% ke atas gitu ya, kurang lebih. Mungkin nanti bisa dipastikan lagi ke Mm-mm. Mila, karena harusnya juga bukan ke Kamila ke Kamila nanti kan Kamila juga akan konfirmasi ke tim itu kurang lebih di sekitar 92 sampai 90% sih untuk succession gitu. Oke, berarti memang lumayan tinggi untuk sukses rate dalam job koneksi front end ini ya Kak ya. Oke, ini sudah ada yang bertanya Kak gitu ya dari Kak Sausan Nafis. Kak, aku sedang mempelajari UI UX. Apa selanjutnya harus bisa aku mengerti kerana front end? Thank you. Hmm. Bantu jawab Kak Ica. Oke, itu pesan menarik banget nih pertanyaannya. Nah, sebenarnya ini tergantung dari Kak Sausan sendiri ya. Maksudnya, apakah memang nanti karir ke depan itu pengen di UI UX design, uh, UI designer atau front end-nya? Karena uh, kalau misalnya memang mau ke front end, ilmu terkait UI UX ini tuh bisa membantu banget gitu. Jadi memang harus akhirnya ya belajar front end atau codingannya. Cuman kalau misalnya memang mau di UI UX ke depannya ya tetap apa namanya ya udah belajar UI UX-nya. Cuman teman-teman ternyata ini spill juga ke Sausan kebutuhan industri kalau dari teman-teman talent support ya yang pegang UI UX juga mereka setidaknya juga membutuhkan talent yang setidaknya paham terkait HTML, CSS itu atau itu adalah salah satu skill yang skill mendasar lah ya yang dibutuhkan seseorang. Jadi kalau misalnya mau ke UI UX, mungkin alangkah lebih baik untuk explore juga nih di bagian itu. Misalnya kayak ya sekedar basic coding aja nih HTML CSS-nya supaya lebih bisa bersaing aja sih dan lebih lebih keras di UI UX
talent di luaran sana. Oh, Oke, sudah aman ya Kak Sausan untuk jawabannya. Mungkin aku next lagi nih Kak Ica, langsung banyak yang bertanya gitu ya. Dari Kak Monica, apakah ada extension yang bisa digunakan di front end, Kak? oke. Nah, Kak Monica, thank you. Ini pertanyaannya bagus banget sih menurut aku karena udah langsung tahu langsung gitu ya. Nah, cuma berhubung aku nanti akan membahas lebih banyak seputar karir gitu ya. Takutnya nih kalau aku jawab eh, hal yang cenderung lebih teknikal, takutnya nanti akan misleading ya Kak Monica. Jadi ini boleh banget nih pertanyaannya disimpan dulu untuk nanti ditanyakan langsung di hari berikutnya gitu ya Kamila yang langsung ketemu sama Betul. mentor teknisnya langsung gitu. Oke, ada lagi Kak yang bertanya gitu ya. Mungkin aku next ke Kak Raifan. Kak izin bertanya, cara kita tahu passion kita di UX atau di print itu gimana ya Kak? Mm-mm. Oh oke, menarik nih pertanyaannya. Caranya adalah dicoba gitu Kak. Jadi misalnya nih, Kak, eh, gini, karena yang tahu karena yang tahu kita atau kita mau kemana itu kan adalah kita sendiri ya Kak Revan. Jadi caranya adalah cari tahu dan coba. Ah, kalau misalnya memang nih mau cari tahu dulu UX, coba Kak Revan cari tahu UI UX itu tuh basic ilmu atau basic knowledge yang harus dipahami itu tuh apa. Cari tahu dan coba kerjain kayak misalnya ada dummy project gitu ya atau misalnya kayak project-project online em, ya dan lain sebagainya eh, dicobain gitu sama halnya kayak di programming dicobain lagi gitu. Nah biasanya dari situ nanti Kak Evan akan ketemu nih caranya gitu. Biasanya buat teman-teman yang front end ya yang cenderung masuk ke di dari teman-teman student bootcamp mereka itu suka karena kayak mereka tuh penasaran gitu. Jadi kayak ini kenapa ya nggak nemu nih code-nya yang ini berarti harusnya gimana dan lain sebagainya gitu. Karena mereka mencoba halnya dengan Karevan kalau misalnya pengen tahu ya dicoba dulu dan dicari tahu gitu. Gitu sih Kak dari aku. Oke, mungkin ini pertanyaan akhir kali ya Kak Ica ya sebelum nanti Mm-mm. kita next ke pemateri selanjutnya. Ini dari Kak Faris Mas Ud gitu ya. Kak, misal saya lulus dari bootcamp front end tapi nyari kerja lewat job connector ke back end atau full stack kira-kira bisa nggak Kak? Gitu. Oke, menariknya pertanyaan Kak Faris. Oh, ini Kak Faris yang ikut batch 20 ya, Kak Mila? Iya, betul, Oh, betul, oke. betul. Oke, eh, gini, kita punya teman untuk menyampaikan teman-teman itu sesuai dengan topik bootcamp yang diambil Kak Faris. Nah, karena kita itu punya topiknya front dan back ya, kita akan bantu untuk masing-masing sesuai dengan masing-masing topiknya. Nah, tapi ini kita tidak punya bootcamp full stack dan di bootcamp front and back, bootcamp front end itu kita sisipin sedikit gitu ya kalau misalnya di back end itu pasti akan ada knowledge sedikit terkait front end-nya sama dengan di front end. Jadi kalau memang ada opportunity dan benar kita akan langsung terima sih Kak gitu karena biasanya nggak biasanya sih cuma ada aja gitu student yang emang setelah lulus dari front end kayaknya kayaknya full stack deh Kak aku juga lagi explore. Nah Kak Farid jadi tinggal ngobrol aja sih kita gitu kayak kalau misalnya full cerita gitu biar kita masukin juga deh ke data kita gitu Kak Farid. Oke, sudah cukup terjawab ya Kak Faris dan teman-teman semua terkait pertanyaannya. Mungkin dari Kak Ica mau satu pertanyaan terakhir atau udah cukup nih Kak? Boleh Pertanyaannya ya Kak ya. Nah, di dalam company hewan-hewan bagaimana saya proses belajar dan berkembang sebagai seorang developer ketika saya masih menggunakan PHP beban yang lebih rendah apa langkah terbaik yang saya ambil untuk memastikan saya terapkan di diri saya Kak. Oke, ini serius banget, menarik banget pertanyaannya untuk anak-anak. Oke, ya jawabannya adalah ya keep improving sih Kak. Jadi balik lagi skill itu kan dinamis ya Kak. Jadi mau nggak mau kita yang harus bisa menyesuaikan itu Kak. Jangan kayak istilahnya apa ya
batu gitu kayak ya aku misalnya PHP nih gitu terus ya udah terserah mereka mau nerima atau enggak misalnya gitu itu nggak bisa karena kan skill digital itu terus berkembang, kebutuhan industri semakin kompleks, ya akhirnya membutuhkan skill-skill yang beragam lagi. Kita nggak pernah tahu ke depannya mungkin ada tools baru yang kita nggak pernah tahu sekarang, ya kita harus terus mau untuk belajar dan berkembang gitu Kak Farhan. Oke, sudah aman ya Kak Farhan terkait jawabannya, dan mungkin aku akhirin untuk sesi Q&A-nya. Thank you banget buat Kak Ica sudah menjelaskan semua materi dengan detail, dengan menarik gitu ya Kak Ica. Dan buat teman-teman juga thank you untuk partisipasinya. Mungkin kita next ke pemateri selanjutnya. Thank you Kak Ica, kita sampai bertemu di lain waktu ya Kak. Thank you Kamila, thank you teman-teman semua. Aku Olivia. Thank you Kak Ica. Nah, sebelum aku next ke pemateri selanjutnya, aku ada beberapa informasi yang mungkin bisa teman-teman pertimbang. Yang pertama, kira-kira kenapa sih untuk bootcamp di bimbing ini kita udah banyak seperti Ica mention sudah di sekitar 92 sampai dengan 100% untuk success rate-nya gitu ya. Karena kita tuh sudah membantu kurang lebih 1.200 career shifter selama pandemi sampai dengan saat ini. Kenapa seperti itu? Yang pertama untuk pembelajarannya kita online ya teman-teman, dan itu di setiap weekend atau di akhir pekan, sehingga buat teman-teman yang masih bekerja, teman yang kuliah itu masih aman banget untuk mengikuti kelasnya. Lalu nanti akan ada juga nih untuk dukungan learning management system, di mana untuk seluruh pembelajaran di bimbing kita tuh menggunakan LMS. Dan di sana sudah terpusat semua teman-teman, baik absensi, pengerjaan post-test, dan lain-lain. Dan untuk LMS ini bisa teman-teman akses selamanya atau tanpa ada batasan waktu. Dan yang terakhir tentunya ada penyaluran kerja setelah lulus gitu ya. Nah, ini penyaluran kerja ini akan sangat membantu teman-teman banget yang memang karir shift gitu ya, atau memang mau switching karir. Tadi juga sudah diinfokan sama Kamila terkait diinfokan sama Kak Ica terkait success rate-nya, dan FYI buat teman-teman semua untuk durasi penyaluran kerjanya itu kita rata-rata student atau alumni keterima kerja itu 1 sampai dengan 3 bulan after program bootcamp-nya selesai. Seperti itu. Nah, kenapa sih teman-teman harus belajar di bimbing gitu ya? Yang pertama, mentor dan networking-nya itu kita memang bisa dibilang berkelas gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan dipandu langsung oleh para mentor expert gitu ya, dan top tech company gitu yang siap membimbing teman-teman secara intensif. Selanjutnya juga persiapan karir lebih mantap, seperti yang tadi diinfokan sama Kak Ica, detail-detail dari penyaluran kerjanya bagaimana sih, terus persiapannya akan seperti apa, dibantu oleh tim talent support, sehingga buat teman-teman tidak perlu khawatir kalau nanti teman-teman ada kesulitan dalam persiapan karirnya gitu. Dan untuk gajinya hingga 2 digit. Balik lagi ke presentasinya Kak Ica atau materi yang diberikan sama Kak Ica, itu tadi teman-teman udah lihat ya range gaji dari front end maupun back end itu di sekitaran berapa gitu. Oke. Nah, buat teman-teman stay tune sampai akhir, karena buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat itu harus stay sampai di akhir. Yang artinya sampai 4 hari ke depan juga teman-teman tidak boleh keluar masuk ya untuk Zoom ini gitu ya, karena ada absensinya. Silakan buat teman-teman yang belum absensi dipersilakan untuk absensi. Nah, selanjutnya untuk benefit apa saja sih yang ada di web development di bootcamp-nya dibimbing gitu ya. Yang pasti ada live class, itu nanti teman-teman akan mendapatkan 45 sesi live class via Zoom, serta ada tambahan nih untuk ada 12 ekstra kelas tambahan lagi untuk pembahasan materi di leveling profesional sampai ke advance, serta ada one-on-one bersama tim mentor gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman nih ada materi yang tertinggal atau masih ada materi yang kurang jelas gitu ya, itu nanti feel free buat teman-teman untuk request one-on-one bersama tim mentornya di bimbing. Dan untuk one-on-one session ini kita memang bersifat unlimited ya gitu. Jadi tidak ada batasan waktu, teman-teman mau requestnya berapa kali seperti itu. Serta nanti ada silabusnya. Dan yang diinfokan juga oleh Kak Ica untuk silabusnya kita memang sesuai dengan kebutuhan company saat ini. Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir untuk silabusnya apakah sesuai nggak ya Kak dengan kebutuhan atau yang diinginkan oleh company saat ini gitu ya. Selanjutnya akan ada real case problem dari final project, serta ada weekly assignment. Memang di setiap pertemuan nanti teman-teman akan mendapatkan tugas, dan tugasnya ini
berupa real cash kan ya. Nah, nanti itu bisa digunakan juga sebagai portofolio teman-teman gitu atau pengembangan portofolio ya. Serta ada career preparation nanti yang kita akan bantu review untuk CV-nya teman-teman, terus juga akun LinkedIn-nya akan kita review, serta nanti ada interview practice dengan tim HR dan user, dan ada talent showcase yang tadi dijelaskan juga oleh Kak Ica ya. Serta ada free of cost tools dan advertising financing gitu. Jadi buat teman-teman nih kan kalau di web development gitu ada beberapa tools yang digunakan ya. Nah, itu udah toolsnya meskipun berbayar, itu nanti sudah free buat teman-teman semua. Jadi teman-teman tinggal terima jadi aja untuk penggunaan toolsnya gitu. Dan live access online materials dan konsultasi karir seperti yang tadi aku sudah infokan, dan ada kesempatan magang. Dan tentunya untuk kesempatan magang memang hanya ada di Job Connector Bootcamp Plus. Serta ada expertise community dengan nanti teman-teman terkonek dengan 37.000 member community di bimbing.id. Oke, kita next. Nah, ini adalah beberapa alumni kita yang sudah bekerja dan sudah berhasil direkrut ya oleh 700 hiring partnernya di Bimbing. Memang untuk saat ini hiring partner kita bukan hanya ada di seluruh Indonesia, tapi kita juga sudah melebarkan sayap kita di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Filipina, dan Amsterdam gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin berkarir di luar negeri, kita bisa open dan kita bisa bantu juga dalam penyaluran kerjanya gitu. Nah, untuk alumni yang ada di Indonesia ini mungkin ada beberapa seperti di Pertamina, Bank BRI, BCA, Gojek, Mandiri, dan lain-lain ya teman-teman. Gitu. Nah, oke, sip. Penjelasan terkait bootcamp detailnya sudah. Kita next ke pemateri selanjutnya yaitu ada Kayolana dari alumni bootcamp web development. Halo Kayola, apakah sudah ready? Halo Kayola. Hai, Hai hai, suaraku sudah jelas ya Kayola ya? udah. Udah, oke, sip. Apa kabar Kayola malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah, cuman agak Hmm? pilek dikit, jadi suaranya mungkin agak bindeng, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, it's okay. Yang penting kita masih terdengar jelas ya. Oke, aku udah nggak sabar banget nih mau mendengarkan sharing sessionnya dari Kayola. Mungkin Kayola boleh memperkenalkan terlebih dahulu dari nama, usia, dan background sebelumnya seperti apa. Silakan Kayola. Oke, terima kasih banyak Kak Mianya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Web Developer Series. Perkenalkan aku Yolanda Vicesa. Aku alumni dari Full Stack Web Development di Bimbing batch pertama. Kebetulan waktu itu programnya ada full stack dari di bimbingnya waktu itu. Nah, kalau untuk background aku sendiri, aku lulusan sarjana astronomi dari ITB angkatan 2014. Terus setelah lulus dari ITB, aku sempat kerja 2 tahun, sempat struggle juga nyari pekerjaan yang linear sama jurusan aku, karena lumayan susah ya nyari pekerjaan yang benar-benar linear sama astronomi, dan akhirnya aku memutuskan shifting career melalui ikut bootcamp di bimbing seperti itu. Oke, berarti memang untuk backgroundnya itu amat sangat tidak sesuai ya, Kak, atau tidak relate dengan web development ini gitu ya. Iya, nggak relate sih Eh, sebenarnya. mm, Kalau jurusan aku science kan, dan sekarang mm. aku ke IT gitu. Oke, agak jauh ya Kak untuk perbedaannya. Nah, mungkin aku mau tanya dulu sih Kak, kenapa akhirnya Kakak lebih memilih di web development ini dibandingkan dengan materi-materi lain kayak gitu? Kenapa akhirnya, oh oke, aku harus ngambil web development nih untuk bootcampnya gitu? Oke, sebenarnya kalau untuk pengalaman sendiri, aku udah pernah ngoding atau apa ya, mempelajari pemrograman di waktu kuliah. Karena kami di astronomi juga ada mata kuliah astronomi komputasi namanya. Jadi di sana kita belajar menggunakan bahasa Python untuk pengolahan data-data astronomi kayak gitu. Jadi pertama kali banget mengenal bahasa pemrograman itu ya memang di kuliah gitu. Cuman nggak secara spesifik untuk menjadi seorang programmer gitu, cuman sebagai tools untuk pengolahan data aja gitu. Nah, setelah lulus dari kuliah, sebenarnya lulusan dari astronomi itu emang kebanyakan bekerja di dunia IT, ada yang menjadi digital marketing, ada data science, ada web developer dan sebagainya gitu. Nah, aku sering tuh ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku yang lain.
Dan akhirnya aku tertarik juga untuk mengikuti jejak mereka kayak gitu. Dan aku sempat sempat riset apa nih role yang paling cocok buat aku, apakah digital marketing dan atau yang lain gitu. Nah, makanya aku menyempatkan diri untuk apa ya riset dan mempelajari basic-basic ilmu dari digital marketing. Aku ikut mini course-nya, terus aku juga pernah ikut ikut mini course science seperti sekarang ini yang teman-teman ikutin ini. Dan akhirnya setelah itu aku aku paling cocok di development deh gitu. Akhirnya fokus di sana dan sempat juga dan akhirnya eh, kayaknya biar kayaknya aku butuh camp kayak gitu. Oke. Tapi dibilang kakak ikut bootcamp, kira-kira boleh tahu nggak sih Kak, kenapa akhirnya Kakak memutuskan untuk memilih dibimbing sebagai wadah untuk shifting karirnya Kakak? Campku set dulu Hmm. aku bener-bener yakin gitu kan kalau camp camp lebaran aku memilih dibimbing yang pertama alasannya karena dibimbing itu full online dan di weekend gitu live sessionnya. Jadi aku masih bisa mengerjakan aktivitas aku yang lain di waktu weekday gitu. Nah kebetulan waktu itu aku masih jadi di weekday aku sedangkan di weekend aku fokus ke camp di gitu. Yang kedua karena menurut aku harga harga bootcamp di bimbing cukup affordable dan worth it gitu. Nggak yang tertinggi banget untuk aku waktu itu beginner gitu ya, pemula banget. Jadi menurut aku kalau bootcamp yang terlalu mahal itu high risk buat aku, resikonya cukup tinggi gitu. Apalagi ya aku masih pemula gitu kan. Nanti dibimbing walaupun harga yang cukup terjangkau, tapi materi yang disediakan itu nggak kaleng gitu, worth it gitu untuk diasihkan kayak gitu. Nah, yang ketiga mereka punya hiring partner ya yang banyak banget dan menurut aku itu bagus-bagus untuk nanti setelah bootcamp lulus dari bootcamp aku bisa disalurkan kerja ke hiring partner mereka seperti itu sih Kak. Oke, nah mungkin boleh, ini cukup menarik ya Kak, karena Kakak berani ngambil keputusan untuk memilih dibimbing, padahal bisa dibilang itu masih baru ya untuk bootcampnya gitu. Nah, tapi sebelum aku next ke Q&A gitu ya Kak, mungkin aku mau bertanya juga nih, Mhm. kira-kira dari pengalaman Kakak bekerja di web developer itu apakah ada struggling khususnya atau bagaimana nih Kak? Oke, kalau strugglingnya pasti ada ya. Apalagi aku kan emang pemula gitu, dan apalagi backgroundnya beda gitu ya, bukan Betul. dari jurusan IT gitu. Nah, struggle pertama itu pastinya ini adalah hal yang baru buat aku. Aku harus banyak adaptasi dengan skill aku, dengan knowledge aku, semuanya baru gitu. Bahkan istilah-istilahnya banyak yang baru kayak gitu, kayak uh, untuk bikin git aja dulu aku masih kagok gitu. Push pull itu apa, caranya gimana masih bingung banget gitu kan. HTML aja itu hal yang baru buat aku, CSS dan JavaScript dan sebagainya kayak gitu. Jadi emang harus nge-push diri untuk terbiasa dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, yang kedua struggle-nya itu karena di dunia IT ini emang kebanyakannya itu gendernya laki-laki gitu ya di Ya, dunia setuju, kerjanya. setuju. Nah, itu lumayan struggle, tapi jadi peluang juga buat aku gitu. Nah, kebetulan aku di perusahaan terakhir aku kerja itu, em, pas aku masuk, aku satu-satunya perempuan di sana. Wah. Nah, jadi awalnya aku kaget tuh, loh nggak ada perempuan lagi nih, cuman aku doang nih Hmm. gitu. Selebihnya bener-bener cowok semua kayak gitu. Hmm. Awalnya kaget dan merasa agak gimana gitu ya, agak beda aja gitu kan. Tapi setelah aku jalanin itu jadi opportunity juga buat aku bisa berkembang lebih gitu. Karena bekerja di lingkungan yang rata-rata cowok itu lebih apa ya, lebih fokus aja. Mereka nggak banyak ngomong, nggak banyak yang ngerumpi, nggak banyak yang sikut-sikut gitu kan. Kan banyak juga teman-teman aku yang bekerja di luaran sana, mereka ngeluh, ih lingkungan kerja aku toksik nih, banyak yang Hmm.
ngomongin sana sini dan segala macam, dan alhamdulillah di tempat aku karena mungkin cowok semua ya, jadi lebih kondusif kayak gitu, dan mereka saling support kayak gitu. Dan ada juga di perusahaan yang ngehubungin aku untuk nge-hire aku karena mereka juga ingin memenuhi kuota karyawan perempuan mereka. Jadi mereka nyari talent IT web developer yang harus perempuan diisinya karena di kantor mereka baru cowok semua. Jadi harus memenuhi kandidat cewek kayak gitu sih. Jadi peluang Oh, juga buat aku akhirnya. oke, berarti aku summarize dari sharing kita kali ya Kak. Ini untuk bootcampnya, berarti Kakak benar-benar pure dari pemula yang memang tidak ada basic sama sekali di web development gitu ya. Ya. Tapi peluangnya juga tetap masih ada, even itu pemula. Lalu backgroundnya juga tidak relate dengan web development, serta untuk walaupun Kakak gendernya perempuan, tapi di web development juga masih membuka terkait peluang di sebagai atau pekerja web developer gitu ya Kak Benar. ya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang masih pemula atau masih kayak takut untuk memulai gitu. Ini ada contohnya, ada Kak Yola yang memang berseberangan banget dengan backgroundnya gitu ya, dan pindah ke web development itu tetap bisa di bidang development ini gitu. So, buat teman-teman yang memang mau bertanya terkait ke Kak Yola gitu ya, strugglingnya bagaimana atau lengkap pembelajarannya atau saat bootcampnya itu kayak gimana atau after setelah bootcamp itu apa aja yang Kayola dapetin gitu itu mungkin boleh buat teman-teman silahkan untuk waktu dan tempatnya aku persilahkan mau di kolom chat atau mau raise hand juga boleh. Oke, mungkin sambil nunggu ya Kayola teman-teman masih mengetik di kolom chat aku mau tanya nih untuk durasi Kayola setelah lulus bootcamp dan diterima kerja itu berapa lama sih Kak menunggunya gitu? Hmm, cukup singkat ya, kira-kira kayaknya nggak sampai sebulan deh. Aku udah diterima internship di salah satu hiring partnernya di Bimbing waktu itu. Oh, oke. Berarti memang peluangnya itu dari internship ya, Kak ya. Sehingga Kakak Mm-mm. bisa langsung dikontrak di perusahaan tempat internshipnya gitu. Oke, Iya. nah tadi juga nyambung sih Kak dengan pembicaraan dari Kak Ica gitu ya, materi yang diberikan oleh Kak Ica. Kak Ica juga mention kalau salah satu pembelajaran terbaik gitu ya untuk pemula itu adalah internship. Karena kan kalau internship kita praktik secara langsung ya Kak ya, Mm-mm. dengan karyawannya juga serta ada interaksinya juga sehingga kita bisa tahu nih apa yang salah dan apa aja sih yang sebenarnya memang lagi tren di perusahaan tersebut gitu. Oke, nah sudah ada yang bertanya di Kak Yola gitu ya. Ini ada dari Kak Regiba. Kak, gimana cara Kakak bisa menang melawan para pesaing sesama Kakak? Silakan Kak Yola. Oke, ya. Ya tentunya di dunia kerja dimanapun itu bidangnya, termasuk di IT, itu kita harus bersaing gitu dengan kandidat-kandidat lain gitu ya. Eh, ya caranya menjadi yang terbaik gitu. Gimana menjadi yang terbaik? Kalau di dunia IT itu kan skill dan knowledge-nya itu terus berkembang ya. Dia sangat dinamis, nggak stuck di satu ilmu aja gitu. Mereka versinya aja cepet banget bergantinya gitu, meningkatnya gitu. Jadi kita jadilah kandidat yang selalu update dan upgrade gitu. Kita harus selalu apa ya kepo dengan perkembangan teknologi yang ada gitu. Misalnya dulu kalau di front end itu banyak industri yang makainya Angular JS gitu. Kemudian berkembang sekarang udah bergeser menggunakan Vue.js atau React.js. Malah sekarang udah ada lagi Next.js kayak gitu. Jadi jadilah kandidat yang selalu ingin belajar, yang tingkat curious-nya itu tinggi gitu. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya unggul dari kandidat yang lain kayak gitu. Oke, ini menarik banget sih Kak, karena kayaknya inline dengan pembahasan Kak Ica tadi gitu ya kan Kakak info kalau materinya tuh akan berkembang terus seiring berjalannya waktu ya. Nah nanti juga dari Bimbing kita akan ada refreshment Kak untuk alumni-alumni jika ada materi atau tools baru gitu ya. Nah selanjutnya nih Kak Yola ada pertanyaan dari Kak Dian. Izin bertanya Kak, bagaimana cara Kakak belajar dengan konsisten? Apa dengan bikin jadwal atau bagaimana? Boleh share tipsnya kalau ada. Terima kasih. Oke.
Nah, sebenarnya salah satu tantangan terbesarnya itu ya emang untuk konsisten ya belajarnya itu. Apalagi kalau belajarnya itu otodidak ya sendiri gitu. Nah, gimana caranya untuk bisa konsisten? Yang pertama benar, kita bikin jadwal pribadi, bikin to-do list apa aja yang harus kita lakukan. Kalau bisa per hari gitu. Hari ini target aku ngelakuin apa aja gitu, tugas-tugas yang harus diberesin apa aja gitu. Terus ya sebisa mungkin disiplin setelah ditulis jadwalnya ya disiplin untuk mencapai jadwal tersebut gitu, checklist jadwal tersebut. Kemudian hindari distraksi yang ada gitu karena banyak ya kita sebenarnya rencananya udah clear nih, udah bagus nih, cuman karena banyak distraksi akhirnya nggak kesampaian gitu target kitanya gitu. Ya sebisa mungkin hindari itu seperti sosial media yang nggak perlu hindari dulu sementara. Kasih space waktu yang benar-benar kita harus fokus belajar dulu. Setelah itu boleh deh kerjain hal yang lain gitu. Nah, yang ke selanjutnya coba kasih reward dan ataupun punishment gitu. Misalnya kita berhasil nih checklist satu to-do list. Kasih reward ke diri kita. Kalau misalnya aku berhasil ngerjain apa ya, bikin belajar HTML hari ini tamat gitu, rewardnya misalnya makan bakso gitu ya. Nah, itu akan lebih memotivasi kita untuk bisa mencapai target gitu. Atau kalau boleh kasih punishment kalau misalnya target itu nggak tercapai. Kalau misalnya aku nggak berhasil checklist to-do list belajar HTML, aku harus push up 5 kali misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu opsi selanjutnya adalah ikut bootcamp atau course gitu ya. Karena menurut aku belajar otodidak itu benar-benar rentan untuk demot ya. Motivasinya itu akan fluktuatif banget. Kadang-kadang bisa tinggi banget, kita lagi rajin-rajinnya, semangat banget gitu ya. Kadang-kadang bisa menurun banget juga gitu. Ah capek ah, apalagi kalau udah nemu error, udah nemu bug gitu kan di fix nggak bisa-bisa. Nah itu biasanya menurun gitu motivasinya. Nah akan lebih baik kalau kita ikut bootcamp, ikut course itu belajarnya akan lebih terorganize. Ada teman-teman juga yang teman-teman seangkatan yang ngebantuin, ada mentor juga yang bisa kita konsultasiin kayak gitu. Dan menurut aku akselerasinya akan lebih cepat untuk mencapai goals impian kita kayak gitu sih. Oke, ini ada sambungan lagi nih Kak dari Kak Dian. Mengenai Ya. perkembangan teknologi, jika kita mulai belajar sekarang, berarti itu kita mulainya dari teknologi terbaru ya Kak, bukan dari tools yang terdahulu. Atau bagaimana Kak? Oke. Ya, sebenarnya kita pelajarin dulu dari basic ilmunya dulu. Misalnya kita mau jadi front end nih. Uh, Frameworknya kan ada banyak ya. Ada AngularJS, ada Vue.js, React.js, dan Next.js yang terbaru gitu. Nah, tapi basic skill dari semua framework itu kan adalah bahasa pemrograman JavaScript gitu. Ya udah kita pelajarin dulu JavaScript-nya. Kalau bisa pakemin dulu di JavaScript-nya. Insya Allah kalau udah pakem, udah expert di sana di JavaScript-nya, kita akan lebih gampang beradaptasi dengan framework-framework yang ada, yang basic skill-nya itu menggunakan JavaScript. Kan semua Angular, Vue.js, React.js, Next.js itu kan basic skill-nya itu menggunakan JavaScript gitu ya. Jadi kita akan lebih gampang gitu kalaupun ada transisi teknologi ke depannya, ya kita akan tinggal menyesuaikan aja kayak gitu sih. Oke, oke, sip. Sudah cukup aman ya Kak Dian untuk jawaban dari Kak Yola. Jadi aku bisa next ke Kak Ijo. Nah, butuh berapa lama Kak Yola mempelajari web development secara mandiri? Ada kendalanya apa aja Kak? Dan bagaimana cara Kakak mengatasi kendala tersebut? Silahkan Oke. Yola. Hmm, coba aku ingat-ingat dulu ya berapa lamanya. Kayaknya aku mulainya itu dari Februari atau Maret deh di tahun itu belajar otodidak, baru banget mengenal web development. Kemudian di Mei kalau nggak salah aku ikut dibimbing gitu. Berarti ada 3 bulanan ya aku Ya, belajar betul, sekitar otodidak tiga kayak tiga gitu. bulan. Nah, 3 bulan dan itu aku belajar dari berbagai sumber, dari website, dari dokumentasi di website-websitenya, terus dari YouTube channel para pemberi tutorial gitu ya. Ada yang orang India, ada yang orang Eropa gitu. Dan waktu itu masih sedikit banget yang dari Indonesia gitu, yang berbahasa Indonesia gitu. Jadi aku
push juga untuk apa ya, mendengarkan tutorial-tutorial berbahasa Inggris. Kadang-kadang Inggrisnya itu logatnya India kayak gitu. Nah, itu salah satu struggle-nya gitu ya. Terus belajar dari, aku sempat juga ngambil course di Udemy waktu itu gitu, belajar otodidaknya. Nah, ya struggle-nya yaitu tadi mengenai bahasa. Akhirnya aku terpaksa juga untuk lebih meningkatkan skill listening aku di Inggris gitu ya. Terus struggle kedua tadi yang motivasinya fluktuatif, naik turun. Terus mungkin akselerasinya nggak secepat belajar bootcamp kayak gitu. Dan kalau belajar otodidak berarti kita semuanya serba mandiri, termasuk untuk apply pekerjaan nantinya. Kayak gitu sih struggle dari akunya waktu belajar otodidak. Oke, apalagi untuk pemula ya kayak itu tetap harus dibantu dalam penyaluran kerjanya gitu ya, karena kan nggak gampang juga atau nggak mudah untuk mencari pekerjaan, apalagi kita sebagai pemula gitu ya kak, kita belum punya pengalaman dan segala macam gitu. Iya. Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan lagi kak dari Kak Faris gitu ya. Kak, boleh bagi tips saat mengikuti bootcamp secara maksimal dan gak ketinggalan materi? Oke. Tips dari aku yang pertama disiplin ya, karena mungkin banyak dari teman-teman yang ikutan bootcamp itu ada aktivitas lain, mungkin ada yang sambil kuliah, ada yang kerja. Jadi sebisa mungkin manajemen waktunya itu diatur banget dengan baik gitu ya. Ketika teman-teman di weekday, usahakan pekerjaan di weekday itu udah beres, tugas-tugas kuliahnya beresin dulu sehingga nanti di weekend udah bisa fokus maksimal ke live session di bootcampnya kayak gitu. Terus yang kedua, gunakan semua fasilitas fasilitas bootcamp itu dengan sebaik-baiknya. Kan di bootcamp dibimbing ya, itu biasanya ada fasilitas one on one-nya. Nah, ketika di live session, usahakan kita aktif di kelas gitu ya. Kan kita bisa bertanya, ada sisi Q&A-nya juga bersama mentor. Jadi tanyain aja kalau kita masih bingung, bilang sama kakak mentornya, kak aku masih bingung di hal ini kak, tolong dijelasin lagi. Atau aku udah bikin tugas ini kak, tapi belum paham, boleh nanya nggak gitu. Atau kalau misalnya waktu yang nggak cukup di live session, di bimbing itu ada fasilitas one on one kalau nggak salah gitu ya. Jadi kita bisa konsultasi langsung secara personal dengan mentornya agar lebih intensif gitu menanyakan trouble yang kita hadapi gitu. Nah, terus kalau kita stuck banget, kita bisa juga berdiskusi dengan teman-teman kita yang lain. Jadi gunain semua link yang ada di bimbing itu. Terus ada apa ya, fasilitas lainnya kayak hiring partnernya, latihan interviewnya, terus review CV-nya, review portofolionya. Pokoknya gunakan semua fasilitas yang udah disediakan oleh bootcamp tersebut kayak gitu. Terus keep learning sih menurut aku. Yang paling penting banget tuh selalu update dan terus belajar gitu. Karena ya poinnya tadi, ilmu di dunia digital itu terus berkembang secara dinamis kayak gitu sih. Oke, bagaimana Kak Faris? Sudah aman dengan jawabannya ya dari Kak Yola. By the way, semangat juga Kak Faris. FYI, Kak Faris akan ada calon student ya Kak di front end batch 20 nanti gitu. Oke. Ah, semangat. Semangat buat Kak Faris dan buat teman-teman semua. Dan thank you banget Kak Yola ya sudah mau sharing session dengan kita di malam hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu gitu ya. Mungkin buat teman-teman nanti boleh ini juga kali ya Kak, connect ke akun LinkedIn-nya Kayola gitu ya. Mungkin boleh di-share Kak untuk akun LinkedIn-nya ya. Biar teman-teman Oke, bisa boleh banget. terkonek langsung dengan Kayola. Oke, thank you banget Kayola untuk waktunya dan semoga buat teman-teman juga dari sharing session ini membuka peluang buat teman-teman kalau ternyata untuk pemula itu masih amat sangat bisa gitu ya untuk memulai di bidang web development. Kayola, thank you untuk waktunya ya Kayola. Kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan keren banget untuk sharingnya kali ini ya Kak ya. Ya, terima kasih kembali Kamila. Terima kasih kembali Kak Yola. Oke, sip. Buat teman-teman, aku juga mau infokan terkait terakhir nih buat teman-teman gitu ya. Jadi untuk bootcampnya ini nanti akan ada garansi
teman-teman yang memang ingin ikut dari program bootcampnya di Bimbing, kita ada jaminan kerja yang nanti bisa di-refund sampai dengan 100% uang kembali. Dan untuk teman-teman semua yang mengikuti live event kali ini gitu ya, teman-teman berhak mendapatkan voucher potongan 500.000 untuk pendaftaran di bootcampnya di Bimbing. Boleh di atau screen dari aku. Dan jika teman-teman mau sharing terkait karir, terus teman-teman mau konsultasi dulu nih kira-kira teman-teman tuh ada struggle-nya di mana untuk pemilihan antara front end atau back end gitu ya. Atau teman-teman mau menanyakan terkait detail dari bootcampnya di Bimbing, itu feel free banget untuk langsung kontak hubungi dengan ke Kamila atau WhatsApp officialnya di Bimbing, atau teman-teman juga bisa copy dari link yang ada di sini, bit.ly slice dari kontak Mila. Oke, nah mungkin boleh di screenshot dulu teman-teman sebelum aku ganti share screen-nya, karena ini nanti akan menjadi bukti potongan atau bukti voucher untuk teman-teman semua. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you teman-teman semua. Aku izin akhirin sesinya, tapi sebelum aku tutup, aku ingin ngingetin teman-teman semuanya sudah absen. Kalau untuk teman-teman yang sudah absen, mungkin boleh di kolom chatnya agar aku punya historinya juga dan ada keterangannya juga ya kalau teman-teman sudah absensi. Gitu. Oke, sudah Kak. Sudah Kak, aku belum absensi. Oke, sudah. Aku izin minta link absensinya. Oke, ini buat teman-teman yang belum absen, aku akan kirimkan ulang untuk link absensinya. Aku mohon untuk langsung segera di absen ya, karena ini akan mempengaruhi ke sertifikasi teman-teman semua. Gitu. Oke, sip. Aku izin akhiri sesinya kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah join di malam hari ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu, teman-teman semua. Selamat malam.